شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita basahi lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika sekiranya kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak ada manusia yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini merupakan hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, maka marilah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa, dengan menjalankan qiyamul lail karena Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat yang lebih dari ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya di bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya dengan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan perbaiki urusan kita. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan kita, hubungan antara anak dengan orang tuanya, hubungan suami dengan istrinya, hubungan saudara dengan saudaranya yang lain, hubungan tetangga dengan tetangga yang lain, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian.
Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ketakwaan yang paling agung adalah menjaga solat berjamaah, karena ia adalah syiar Islam, tanda keimanan seseorang dan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Solat berjamaah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Namun salat yang dikerjakan di rumah oleh kaum muslimin yang laki-laki tentunya mengurangi pahalanya. Maka wajib bagi setiap mukmin laki-laki untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat, namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita juga untuk menunaikannya di masjid, menunaikannya secara salat berjamaah. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, menafsirkan ayat ini, sallu ma'al musallin fa fihi al-amru bil jama'ati lis-shalah wa wujubiha. Ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan salat secara berjamaah, ruku dan sujud bersama orang-orang, bersama kaum muslimin di masjid. Ma'asyarul muslimin, meninggalkan jamaah adalah tanda nafsu yang menguasai diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan seruan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, namun kita berpaling, kita tidak mau menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka ini tanda bahwasanya hati kita, jiwa kita telah dikuasai oleh nafsu kita. Ma'asyarul muslimin, maka barang siapa yang mendengarkan azan falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin, barang siapa yang mendengarkan seruan azan namun tidak mendatangi azan tersebut, tidak mendatangi masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka tidak ada uzur baginya, maka tidak ada salat baginya kecuali dia memiliki uzur, kecuali dia sakit, kecuali dia memiliki halangan yang lainnya. Ma'asyarul muslimin, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang buta, kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku untuk menuju masjid, untuk pergi ke masjid. Apakah ada rukhsah? Apakah ada keringanan untuk aku salat di rumah? Nabi sallallahu alaihi wasallam farakhasa lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikannya keringanan. Kemudian tatkala seorang sahabat berpaling untuk pulang ke rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar seruan azan? Qala na'am, dia menjawab, iya Rasulullah. Qala fa'ajib, datangilah seruan azan tersebut. Ma'asyarul muslimin, bagaimana dengan kita yang masih memiliki penglihatan, masih bisa berjalan menuju masjid? Maka tidak ada uzur bagi kita untuk tidak salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ma'asyarul muslimin, di antara keutamaan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, bahwasanya salat berjamaah lebih utama 27 derajat. Bandingkanlah orang yang salat di rumahnya dengan orang yang salat berjamaah di masjid, maka pahalanya 27 derajat dibanding orang yang salat di rumahnya. Ma'asyarul muslimin, salat berjamaah
akan membentuk persatuan di antara kaum muslimin. Di saat kaum muslimin berkumpul di masjid, yang kaya bersama yang miskin, pejabat dengan rakyat, tua muda, disitulah Islam menanamkan persatuan, meruntuhkan kesombongan, dan memperkuat ukhuwah di antara kaum muslimin. Maka sangat berat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan solat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang yang meninggalkan solat berjamaah, dan ini bukanlah ancaman yang kecil, ini adalah ancaman yang besar. Maka hendaklah bagi kaum muslimin laki-laki senantiasa melaksanakan solat berjamaah di masjid. Ma'asyarul muslimin, apabila solat berjamaah ditinggalkan, maka masjid akan kosong, syiar Islam akan mati, dan kesatuan kaum muslimin akan runtuh dan akan hilang. Wahai kaum muslimin, jagalah solat berjamaah. Janganlah kita remehkan panggilan azan. Jadikanlah masjid sebagai tempat yang paling kita rindukan. Maka di antara faedah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut cinta dengan masjid, ingin untuk bersegera menuju masjid melaksanakan salat berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 2 bulan Ramadan. Maka masih panjang perjalanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lama kesempatan untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta kelipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk melaksanakan solat secara berjamaah, melatih diri kita, hati kita, membiasakan hati kita untuk senantiasa solat berjamaah di masjid, yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah menaiki masjid kecuali di hari Jumat. Maka mulailah dari sekarang, latihlah diri kita di bulan ini untuk senantiasa menjaga solat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita taufiknya agar senantiasa kita melaksanakan solat secara berjamaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ahlil masajid. Allahumma ij'alna min ahlil masajid. Ya Allah, jadikanlah kami ahli masjid. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa melaksanakan ibadah, melaksanakan solat 5 waktu di masjid. Allahumma habib ilaina as-salata wal jamaah
اللهم حبب إلينا الصلاة والجماعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ألا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم أقيموا الصلاة شهر رمضان